dia, kini Gaspol hadir untuk mengulas berita tentang dunia MotoGP. Simak baik-baik. Jangan lupa like, tinggalkan komentar kalian, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Marc Marquez ungkap penyebab turunnya performa tim asal Jepang. Sebelumnya, sang baby alien mengaku bahwa performa motor yang dikendarainya pada musim 2022 bisa dikatakan menurun. Lantas apa penyebabnya? Ya, pembalap Repsol Honda Marc Marquez mengungkapkan pendapatnya mengenai turunnya performa tim pabrikan asal Jepang selama 2 musim terakhir di MotoGP. Ia menganggap penurunan tersebut dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Sebagaimana diketahui, Marc Marquez telah membela Honda sejak 2013 lalu. Namun Honda mengalami kemerosotan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Kemerosotan juga dialami oleh pabrikan Jepang lainnya seperti Suzuki hingga Yamaha, di mana seluruh pabrikan itu dalam 3 tahun ini harus merasakan dominasi juara dari Ducati pabrikan asal Italia. Itu bukan hanya terjadi di kelas MotoGP, yang mana pembalap Yamaha Fabio Quartararo mulai ditaklukkan oleh Francisco Bagnaia dari Ducati. Tapi di World Superbike atau WSBK, yang mana Alvaro Bautista berhasil mengawinkan gelar Ducati di musim ini. Menurut Marquez, pandemi COVID-19 yang mayoritas datang dari Asia membuat aktivitas pabrikan menjadi terganggu. Di antaranya, perihal komunikasi antar anggota tim yang berjarak. Kendati demikian, menurut Marquez, itu tidak bisa dijadikan alasan. Bagaimanapun, semua tim perlu fleksibel dengan kondisi lingkungan sekitarnya dan dituntut untuk cepat beradaptasi. Alex Marquez beberkan keburukan Honda, buat Joan Mir dan Alex Rins nyesel. Serupa dengan kakaknya, mantan pembalap LCR Honda, Alex Marquez mengakui ada masalah besar yang membuat Honda kesulitan berkembang dalam beberapa musim terakhir ini. Menurut pemaparan Alex, masalah utama Honda di MotoGP adalah hanya mau mendengarkan saran dari Marc Marquez. Karena alasan itulah, Alex menilai ketika Marquez cedera, Honda pun kelimpungan. Alex bahkan menyebut dua pembalap baru Honda, Alex Rins dan Joan Mir, kemungkinan besar akan menerima hal yang sama, yakni masukannya tidak akan didengarkan oleh Honda. Sebagaimana diketahui, Honda mendapatkan hasil mengecewakan di MotoGP musim ini, di mana mereka harus puas menempati posisi ke-6 di klasemen konstruktor dengan mengumpulkan 155 poin dan hanya mendapatkan 2 podium saja. Demi memperbaiki performa di musim depan, Honda pun melakukan pergantian dengan Joan Mir mengambil alih posisi Paul Espargaro di Repsol Honda. Kemudian Alex Mir masuk menggantikan Alex Marquez di LCR Honda. Sementara itu, Alex Marquez pun menjelaskan Mir dan Rins bakal mengalami kesulitan dalam pengembangan motor di Honda, sebab Honda tidak akan mendengarkan pendapat Rins dan Mir, dan hal tersebut menjadi permasalahan utama. Alex Marquez pun menjelaskan Honda mengalami kesulitan di MotoGP 2022 dan 2021 akibat Marc Marquez cedera. Pasalnya, mereka hanya terbiasa mengikuti arahan dari The Baby Alien, julukan untuk Marc Marquez. Sementara di MotoGP musim depan, Alex Marquez tidak akan menjadi bagian dari LCR Honda. Pasalnya, ia resmi bergabung dengan Gresini Racing untuk menggantikan posisi Enea Bastianini yang promosi ke Ducati Lenovo. Ducati dan Valentino Rossi jalin kerjasama. Ducati terus menjalin kerjasama dengan tim besutan Valentino Rossi di MotoGP VR46 hingga 2024 mendatang. Direktur balap Ducati Course Paolo Ciabatti pun menyampaikan permintaan maaf kepada Yamaha. Hal tersebut dikarenakan tim asal Italia itu telah membajak sosok yang selama ini menjadi ikonik Yamaha di MotoGP. Namun Ciabatti mengaku bahwa timnya memang membutuhkan VR46. Seperti diketahui, Ducati bakal memiliki 8 motor untuk musim 2023 mendatang. Kenyataan yang tidak disenangi oleh Yamaha yang baru saja ditinggalkan oleh RNL sebagai tim satelitnya. Pabrikan Jepang itu pun kini hanya tersisa 2 motor di 2023. Pihak Dorna sebenarnya mendukung migrasi VR46 ke Yamaha untuk membuat persaingan tetap ketat. Tapi kontrak 3 tahun yang diberikan Ducati masih mampu membujuk Valentino Rossi. Ya, dalam perjalanannya VR46 memang kompetitif bersama Ducati. Apalagi harapan besar datang setelah melihat dua pembalapnya Luca Marini dan Marco Bezzecchi tampil apik di MotoGP 2022. Itulah yang membuat Ciabatti sangat serius menjalin kerja sama dengan tim yang bermarkas di Tavulia tersebut. Dia pun sampai merasa tidak enak dengan Yamaha. Sirkuit Mandalika jadi sirkuit idaman para pembalap top dunia.
Sirkuit Mandalika disebut-sebut sebagai sirkuit idaman para pembalap top dunia. Hal ini diungkapkan ex-pembalap Moto2 asal Indonesia Dimas Eki Pratama dalam acara Bincang Tribun Lombok Kamis kemarin. Dimas mengungkapkan Indonesia selalu menjadi daya tarik paling besar untuk MotoGP karena penonton paling banyak dari Indonesia. Bahkan di sirkuit Sepang Malaysia, kata Dimas Eki Pratama, 70% penontonnya datang dari Indonesia. Di samping itu, transportasi ke Malaysia memang dekat dari bandara menuju sirkuit. Kemudian ongkos ke Malaysia juga tidak terlalu mahal, sehingga orang Indonesia banyak menonton MotoGP ke Sepang. Tapi MotoGP pernah bilang, Indonesia merupakan salah satu destinasi yang ditunggu-tunggu para pembalap dunia setelah 25 tahun Indonesia vakum dengan dunia balap internasional. Apalagi sirkuit Mandalika dibangun di dekat pantai dan segala macam fasilitas pariwisata yang sangat menarik di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebab pada akhir tahun di Eropa sudah winter atau musim dingin, sementara di Indonesia masih dengan cuaca yang mereka suka. Menurut Dimas Eki Pratama, mereka suka cuaca Indonesia. Dimas Eki Pratama mengatakan jika ingin sirkuit Mandalika lebih bagus lagi, maka harus lebih banyak event digelar di tempat tersebut. Aspal sirkuit Mandalika sendiri menurut Dimas Eki Pratama sudah sangat top. Dimas sendiri dari tahun 2015 hingga 2018 bersaing di FIM CEV Moto2 European Championship di bawah naungan Astra Honda Racing Team. Total dia meraih 2 kali naik podium 3 pada balapan pertama seri Catalunya 2017 dan balapan pertama seri Albacete 2018. Dimas melaksanakan debutnya di ajang Grand Prix dunia di kelas Moto2 sebagai wildcard atau pembalap tamu di GP Malaysia yang berlangsung di sirkuit internasional Sepang. Setahun setelah debutnya di Moto2 Sepang, Dimas kembali tampil di tempat yang sama sebagai pengganti pembalap Belanda Boben Schneider yang tak dapat ikut serta akibat cedera. Kondisi terbaru aspal sirkuit Mandalika. Kondisi aspal sirkuit Mandalika sempat dikomentari pembalap World Superbike saat gelaran event pada tanggal 11 hingga 13 November 2022. Beberapa pembalap seperti Toprak Razgatlioglu hingga Alvaro Bautista mengungkapkan racing line belum terbentuk sempurna di aspal baru sirkuit Mandalika. Namun kondisinya kini berbeda setelah sirkuit Mandalika usai dipakai balapan World Superbike hingga berbagai event track day mulai dari mobil hingga motor gede. Berdasarkan pantauan wartawan tribunlombok.com di tikungan 17, aspal sirkuit Mandalika tampak kecoklatan usai dilakukan resurfacing atau pengaspalan sebulan yang lalu. Namun hingga kini sudah tampak karet-karet ban sudah banyak menempel di permukaan lintasan. Bukan hanya itu, bekas-bekas ban pembalap ini pun tidak hanya di satu racing line atau lintasan balapan. Lintasan balapan sirkuit Mandalika pun sudah mulai terbentuk 2 hingga 3 yang membuat balapan semakin seru. Pembalap kini bisa menyalip tanpa harus takut terjatuh karena lintasan yang licin. Pembalap asal Jakarta yang pernah mengikuti track day di sirkuit Mandalika, Louis Abelhart mengungkapkan, aspal sirkuit Mandalika sudah cukup mulus dan lengket.